Oke, sekarang kalian ada di zona podcast Muara Daci. Mari bersuara. Majulah dan jayalah SMA Negeri 2 Cimahi. Halo Sobat Muara, kembali lagi bersama aku Hasna Kamilia. Dan aku senang banget bisa ketemu kalian lagi di episode kali ini. Gimana nih kabarnya Sobat Muara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. As usual, podcast Muara Daci selalu memberikan narasumber-narasumber yang tentunya inspiratif, keren, dan juga mengedukasi dong. Nah, mungkin Sobat Muara udah ada yang kenal nih sama narasumber kita kali ini. Yap, betul banget. Hari ini aku sedang bersama Ibu Dr. Anda Hajah Lia Evelia Sukardi SHMMPD yang saat ini mengajar di bidang bahasa Inggris. Halo Ibu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebaliknya gimana? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Sobat Muara, Ibu Lia ini keren banget loh. Jadi beliau itu punya banyak banget prestasi selama menjadi guru ya Ibu ya. Ada diantaranya menjadi guru teladan tingkat guru SMA dan SMK sekota Cimahi ya Ibu di tahun 2001. Artikel-artikelnya dimuat di majalah 6 bulanan LPMP, lalu jurnal yang dimuat di kumpulan jurnal P4TK ya Bu ya. Dan masih banyak lagi. Ada Talking by Writing 1-3 di Antologi Keseharian Guru 2020 di kala corona ya Ibu ya. Iya, betul. Lalu ada jurnal di Simpul Juara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di tahun 2020. Dan masih banyak lagi teman-teman semua. Pastinya Sobat Muara sendiri penasaran nih sama perjalanan hidup Ibu sampai saat ini. Jadi boleh nggak Bu mau tahu nih kita sudah berapa tahun Ibu diberikan kepercayaan dan kesempatan dari diangkat menjadi PNS hingga mengabdi di SMA Negeri 2 Cimahi. Boleh di-share ke Sobat Muara Ibu? Baik. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu ingin sampaikan yang pertama, diberi kesempatan di sini karena ingin mengucapkan terima kasih banyak, terutama karena paling lama di SMA 2 Cimahi. Untuk keluarga besar SMA 2 Cimahi, terima kasih banyak. Jam terbang saya di sini sudah lebih dari 30 tahun. Jadi itu pertama kali ingin Ibu sampaikan. Dan mohon maaf jika ada sikap ucap selama mengajar, karena ini tinggal menghitung hari. Insya Allah tanggal 30 April 2025 selesai tugas dari pemerintah, dan selanjutnya mungkin ada kegiatan lain untuk mengisi masa pensiun. Mohon doakan saja kami, Ibu sendiri dan keluarga Ibu sehat, bisa melanjutkan waktu-waktu luang yang memang tersisa. Selanjutnya berkaitan dengan pengalaman yang Ibu alami selama ini. Jadi Ibu sebetulnya dari tingkat 2 itu sudah mengajar karena ingin mengajar, lalu dicoba melamar ke sekolah dan diterima. Alhamdulillah bisa mengajar, diangkat tahun 1988 sebetulnya untuk SMA 4. Jadi SMA 2 untuk SMA 4 dahulu. Karena sekolah SMA 4-nya belum dibangun, jadi kami bergabung dulu di SMA 2. Di SMP 3 juga, di SMA 2 juga tahun 1990 baru kampus sekolah SMA Negeri 4 Cimahi sudah dibangun dan pindah ke sana hingga tahun 1994 baru bergabung kembali ke sini 1994. Iya, masuk ke resmi menjadi keluarga besar SMA Negeri 2 Cimahi sampai sekarang.
Dari 1994. Iya, berarti 31 tahun ya Masya Allah. bergabung di sini dengan banyak hal, dengan hal-hal yang memang tapi banyak gembiranya karena ketemu anak-anak yang banyak hal, temuan-temuan dengan sifat-sifat anak yang unik. Betul. Itu memancing emosi, memancing air mata, serius. Gimana kalau anak ini begini, begitu, tetap mungkin namanya manusia ya, walaupun itu ini saya punya tanggung jawab untuk mengajar. Berarti tanggung jawab gimana anaknya bisa berhasil. Sampai tidur gimana, ini sampai dibawa tidur, aduh gelisah, nggak bisa mencapai apa yang diinginkan, kan itu jadi beban sebetulnya. Tapi alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan ini bisa dilalui dengan aman. Maksudnya anak-anak juga tidak kecewa dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun hanya sekecil ilmu, tapi mudah-mudahan jadi bekal untuk mereka. Amin, amin. Gitu ya. Kebetulan Hasna belum sempat diajar oleh ibu. Iya. Ibu. Tapi selalu bertemu dengan ibu di jalan atau enggak di koridor alhamdulillah. sekolah. Mohon maaf, ibu juga tidak hafal semua siswa Tidak kan. apa-apa, ibu. Justru Hasna setiap bertemu dengan ibu di jalan suka merasa pengen diajar sama ibu tuh. Karena melihat ibu aja, ibu yang selalu tersenyum, ibu yang selalu ini pengen tahu ibunya kayak gimana, pengen deket, tapi ya karena tidak berkesempatan untuk diajar oleh ibu, tapi sangat beruntung bisa berbicara dengan ibu di sini. Terima di kasih ibu, juga terima kasih bisa ngobrol dengan Hasna, dibantu oleh tim podcast lainnya, bapak ibu gurunya yang pembina yang membantu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi bekal pahala kelak. Amin, amin. Iya, betul. Oke, ibu. Melihat dari gelar ibu, ada sarjana hukum, betul ibu? Iya. Ada sarjana hukum. Apakah ada latar belakangnya, ceritanya dari situ? Kenapa akhirnya memilih profesi sebagai guru walau sudah menjadi sarjana hukum? Iya, sebetulnya dulu inginnya waktu SMA saya suka menghafal. Jadi saya ingin masuk ke berkaitan dengan hukum. Karena memang kakak juga latar belakang hukum, dan ada juga uak-uak juga ada yang berlatar belakang hukum. Saya pikir saya suka gitu kan, berkaitan dengan hukum. Tapi ternyata pada saat dulu si Penmaru ya, seperti sekarang SBMPTN atau UTBK. Nah, dulu namanya itu, ternyata saya masuk ke bahasa Inggris. Jadi yang hukumnya tidak masuk. Nah, pada tahun 1996 sudah mengajar di sini. Saya ambil hukum. Iya, saya ambil hukum, kuliah malam. Dari sini kebetulan dulu kelas sore, ada kelas sore dulu di sini karena kelasnya tidak cukup. Jadi pulang dari sini langsung pergi ke kampus. Saya mengambil di STHB Jalan Cihamplas. Alhamdulillah 4 tahun selesai. Nah, rencananya saya ingin ke notariat dulunya. Tahun 2000 selesai, tapi ternyata aturan berubah. Jadi harus punya pengalaman yang berkaitan dengan notariat. Ini dulu ya. Harus ada pengalaman dulu, terus harus masuk S2 dulu dan sebagainya. Informasi lah, namanya juga masih awam berkaitan dengan itu. Akhirnya ya saya nggak bisa, berarti karena usia sudah tidak bisa. Ya akhirnya melanjutkan mengajar di sini di SMA 2 Cimahi. Pendidikannya juga sudah magister ya ibu ya? Iya, itu kebetulan alhamdulillah. Kebetulan tahun berapa ya, 2009 kalau nggak salah, atau itu saya lanjut ke Uninus berkaitan dengan kurikulum. Kebetulan dulu bergabung di kurikulum sekian belas tahun, jadi saya ingin menambah ilmu yang berkaitan dengan kurikulum. Selesai tahun 2016 di kurikulum, langsung kebetulan diminta untuk jadi kepala perpustakaan.
SMA 2 Cimahi, iya. Masya Allah. Nah dari situlah apa ya yang harus saya buat, apa yang harus saya ada karya maksudnya gitu kan yang berkaitan. Mulailah saya bertahap menulis, membuat buku, membuat coba ke surat kabar, ada yang lolos, ada yang enggak. Kemarin iya banyak ada banget yang ada ya gimana caranya gitu. Saya ingin curhat tapi dengan menulis. Dan ternyata terakhir 2023 tuh berapa kemarin Maret 2023 saya masuk ke surat kabar Masya Allah. yang forum guru itu alhamdulillah 15 Maret 2023 itu menulis tentang karakter di situ. Karakter. Iya tentang karakter. Topik yang sangat menarik ya Ibu ya. Ya sedikit lumayan dah. Iya, Pokoknya walaupun kata-katanya sederhana tapi berusaha untuk menyampaikan pada saat di langsung muncul di surat kabar ya senangnya luar biasa gitu kan. Senangnya luar biasa. Kadang dari beberapa teman yang ada di Jawa Barat, ini ada di sini ya gitu. Ternyata ada di koran ini ya. Padahal itu udah sekian bulan kemudian saya nemu koran ini lah ada foto gitu. Jadi kebahagiaan yang luar biasa. Kalau aku juga bakal loncat-loncat Ibu. Iya. Oh gitu. Iya bakal loncat-loncat kalau gitu. Saking senangnya apalagi di surat kabar Ibu. Nah itu makanya. Jadi ya cobalah gitu. Saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Saya mengajar, berarti saya berusaha untuk apa sih supaya keluar dari zona nyaman, karena kan tahun depan begini lagi, tahun depan begini lagi kan ngajar. Ya, jadi saya mencari hal yang memang zona nyaman itu bisa dilalui, membuat karya apa gitu. Dan alhamdulillah bisa ada hal karya yang muncul. Masya Allah. Ya Allah yang mengatur itu. Betul, Allah yang mengatur, kita yang berusaha ya. Nah gitu. Tuh Sobat Muara, kalau mau punya karya harus keluar dari zona nyaman ya Ibu ya. Iya betul. Tadi Ibu Hasna mendengar pernah masuk ke tim kesiswaan juga. Kurikulum ya Ibu ya? Kurikulum. Nah untuk kurikulum sendiri Ibu ada rintangan atau cerita tersendiri? Karena dulu berapa kali saya ikut bergabung dengan kurikulum waktu dengan Pak Ajat Sudrajat, mungkin kakak kelas kalian tahun berapa, dengan Pak Sumarso juga bergabung sekian tahun. Ya bismillah sajalah, banyak hal yang harus kami lalui. Kebayang kan kemampuan anak, kami tidak bisa memaksa harus pintar semua kan. Betul. Nah bagaimana caranya pada saat nilai belum kumpul, ternyata banyak ada beberapa yang belum tuntas. Itu kan mengejar gimana caranya supaya anak-anak bisa berhasil. Itu mengumpulkan nilai-nilai itu lumayan. Perlu tenaga, perlu pikiran, perlu komunikasi, perlu tim yang solid. Betul. Sehingga bisa terpenuhi target apa yang kita inginkan. Yang penting komunikasi terus jalan Betul, ya Ibu ya. betul Hasna. Kalau melihat sekarang Ibu kurikulum Merdeka, pandangannya gimana? Saya pribadi saya suka. Karena apa? Saya bisa menggali potensi siswa, Betul. memberi kebebasan siswa, tapi kadang ada siswa yang tidak paham. Jadi karena mereka merasa diberi kebebasan, bablas bebasnya, kalau tidak diawasi berarti telat mengumpulkan proyeknya. Nah itu satu hal, tapi mohon jangan dicontoh kalau tidak sanggup. Saya sudah sekian tahun tidak memberi pekerjaan rumah ke anak, ke siswa, karena saya pikir sudah selesaikan di sekolah dan PR itu dikerjakan di sekolah saja. Jadi PS, pekerjaan sekolah, di rumah istirahat, siapkan untuk besok. Karena kalau PR tuh ya mumet juga ya untuk bagi karena kebayang siswa. Semangat SMA 2, anak-anak SMA 2 ya, yang saya bingung, diberi tugas sejengkal mengerjakannya 1 meter karena ingin mengerjakan yang terbaik. Kan sudah ada standar ini loh harus dikerjakan sekian, ini enggak
berusaha untuk ini secara umum ya, bukan memuji SMA 2, tapi Oke, Bu. begitulah siswa SMA 2. Jadi yang saya alami sekian puluh tahun, ada sih 2-3 kelompok yang memang perlu bimbingan khusus. Ya namanya juga siswa kan Iya. tidak mungkin sama kemampuannya kan. Betul. Nah, uji sabarnya luar biasa bagi guru gitu kan. Kalau misalkan dapat anak yang pintar semua kan tidak seru. Betul. Tidak ada tantangan bagi gurunya kan. Itu. Jadi dinikmati sajalah walaupun jadi kesehatan bentar-bentar anget badan, bentar-bentar karena tetap yang namanya guru pasti pekerjaannya sih tidak hanya tenaga tapi pikiran yang sangat maksimal. Sampai rumah, sampai besoknya bahkan pekerjaan bawa pulang ke rumah. Iya, benar. Dan ini gimana penyelesaiannya, waktu libur juga harus kami menyelesaikan gitu. Jadi kami berharap bahwa meminimalisir bagaimana caranya supaya anak-anak mengerti loh apa yang dimaksud oleh guru. Jadi bisa diajak kerjasama. Itu yang harus ini ya Bu ya, karena kan sebagai guru tuh ingin siswanya mengerti. Iya, Ibu. Sangat ingin dengan karakternya yang berbeda-beda, Betul, yang harus itu. disesuaikan metode pelajarannya Betul. harus kayak gimana. Betul. Dan itu yang bikin rumet ya Nah, Ibu ya betul sebenarnya. sekali. Jadi termasuk keterlibatan orang tua. Betul. Jadi betul orang sekali. tua memang harus kan ada di sini ada BP, ada wali kelas. Silakan untuk datang ke sekolah untuk melihat bagaimana sejauh mana kemampuan putra putrinya. Itu kan biar terpantau. Jadi kan di sekolah hanya sekian jam. Iya. Sementara waktu paling banyak kan Di rumah. terpantau gimana kondisi anaknya gitu dan sebagainya. Itu jadi memang harus tim yang solid antara pihak orang tua, guru yang jelas, anak-anak juga sebagai pemeran utama yang memang mau kita pola mau seperti apa, gimana caranya mereka bisa mencapai apa yang diinginkan. Sadar ya Iya, akan masa betul. depannya. Ada kesadaran bahwa saya ingin nanti ingin jadi apa, berarti dia harus ikhtiar itu dengan melalui pendampingan dari guru, dari orang tua, dari masyarakat gitu kan. Kalau ada cita-cita harus dibarengi oleh usaha ya Ibu ya. Usaha. Sudah pasti harus ada doa. Betul. Iya, Jangan- iya kan? Betul. Jangan sombong ya Ibu ya. Nah, tidak boleh bahwa segala macam kan Allah yang memang menakdirkan. Ya. Yang penting kita tetap rendah hati. Ya kan, apapun yang terjadi segalanya Allah yang mewujudkan. Karena adab Betul. karena adab itu jadi ilmu tuh masih tinggi adat ya. Iya, Adab ya Bu ya. Iya. Adab itu di atas ilmu. Betul. Nah, itu. Ibu gini, ada karakter utama prestasi juara. Wah, apa itu Bu? Iya, karakternya yang paling utama kan. Kalau prestasi jangan ketinggalan, tetap jadi juara. Iya kan? iya, Tapi benar-benar. utamakan karakternya dulu. Utamakan, tapi prestasi tetap juara. Bagaimana kita mengatur waktu? Bagaimana kita mengatur emosi? Kan kadang ada yang lupa di depan guru pada saat mengingatkan ikutan marah. Ada kan siswa yang udah padahal gurunya niatan baik gitu, jadi nah gitu kan. Iya, betul, Kenapa betul. muncul nih gitu baru anaknya ya udah kita adu sabar. Harus bisa memantaskan diri ya Ibu ya. Iya, posisi yang namanya anak, kata ibu juga tadi bahwa namanya anak kita mendidik berarti kita membawa karakter-karakter yang unik. Setiap anak kan unik. Kalau misalnya ibu ngajar 6 kelas dengan siswanya 36, silakan kali. Jadi berapa saya mengajar? Hampir 200-an. Masya Dengan Allah. karakter yang berbeda. Oke? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. boleh. Ibu. Terakhir Ibu, mungkin kesan dan pesannya Ibu selama mengajar di SMA Negeri 2 Cimahi yang tadi melihat dinamika dari karakter siswa, lalu banyak sekali ya Ibu ya dari metode pembelajaran yang harus dikasih ke siswa yang macam-macam, PR yang harus sekarang nggak usah ada PR ya Bu ya. Kesan pesannya bagi Ibu untuk SMA Negeri 2 Cimahi gimana tuh Bu?
campur aduk banyak. Campur aduk ya. Jadi tidak selalu happy, tetapi berusaha untuk happy ending. Tidak selalu happy karena kan setiap anak berbeda karakter. Ketemu guru, rekan guru juga tidak selalu happy, tapi berusaha untuk happy ending. Itu kan berusaha untuk karena tugas kami sebetulnya kan melayani. Guru pun melayani anak. Kan? Jadi berusaha gimana caranya kita sadar diri bahwa saya melayani berarti harus bagaimana. Pokoknya bismillah lah, mudah-mudahan bisa happy. Terus harapan ibu mudah-mudahan SMA 2 semakin tinggi prestasinya, karakternya semakin mumpuni, jadi contoh bagi siapapun yang memang SMA 2 itu patut dicontoh. Menjadi role model siswa di antara siswa-siswa yang lainnya. Makanya tadi karakter utama prestasi juara. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah itu dia Sobat Muara. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Baru pertama kali mengobrol dengan Ibu Hasna udah banyak insight yang bisa dipelajari. Tapi ada satu. Apa? Ada surat dari seseorang murid Ibu. Iya. Mungkin Ibu bisa menebaknya? Terlalu banyak ya Ibu siswanya? Banyak banget ya. Belum kelas 12 kemarin. 6 kelas juga. Benar. Berarti 12 kelas kebayang kali 36. 12 kelas kali 36 300 sekian, hampir 400. Aduh. Jadi ini tuh dari siswa Ibu yang harusnya diajar hari ini. Oh iya. Dari kelas 11 1. Oh iya. Namanya Lukman Zamil. Di sini aku bacakan ya Ibu. Aduh takut nih. Good afternoon, Mrs. Leah. Okay. It's with both joy and a touch of sadness that I'm here to honor someone who has brightened our days. Okay. But I want to say thank you and sorry to our beloved teacher, Mrs. Leah. Okay. Mrs. Leah, thank you for everything, for every lesson you gave, for the time and energy you poured into teaching us. Okay. And for the passion you showed. Thank you for your dedication, even when you were tired or going through things we didn't see. Okay. You helped us to build confidence. Okay. One thing I always noticed and admired about you is how you always showed us a cheerful face and a warm smile. I often watch you during the ceremonies and you were always smiling to the crowd. That small simple gesture motivated me to smile more. At the same time, we want to say sorry. Sorry for the times we didn't listen and for the moments when we made your job harder than it needed to be. Okay. So we will not see you in the class anymore. The lesson you've taught us will stay. We are grateful for everything you've done and we'll carry those lessons with us wherever we go. Happy retirement, Mrs. Leah. Okay, thank you. You will always be remembered. With love, Lucky Lukman. Okay, thank you, Lucky, and for all. Okay, thank you for your comment or letter. I don't know, but I hope you can all achieve what do you want to be next. Amin. Bismillah. Okay. Doakan ya Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Ibu sudah datang di podcast Muara Daci. Oke. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan, Amin, ya rabbal alamin. kebahagiaan, Amin. panjang umur Amin, ya pastinya, rabbal alamin. dan melihat kita untuk bertumbuh sukses nantinya. Mudah-mudahan keluarga Ibu juga selalu diberikan ya rabbal kesehatan, alamin. rezeki yang banyak. Amin Iya. ya rabbal alamin. Terima kasih. Satu lagi deh, boleh Ibu? Boleh. Aku pengen motivasi khusus dari Ibu untuk teman-teman kita di Sobat Muara dan untuk yang menonton podcast kita kali ini. Boleh Ibu motivasinya?
Boleh. Satu kata, Boleh. happy. That's all. Happy. Bahagia. Bahagia. Menikmati proses. Karena kalau segala sesuatu tidak dilakukan dengan happy, sedikit pun akan berkurang apa yang kalian inginkan. Oke? Jangan lupa untuk menikmati proses ya Ibu Betul. ya. Jangan terlalu terpaku dengan energi negatif. Betul. Jadi harus happy terus ya Ibu Iya, ya. betul. Terima kasih banyak ya Ibu. Because a chance only once, or a chance comes only one. Only one. Jadi kesempatan itu datang hanya satu kali. So always happy. Oke? Oke. Thank you. You're welcome. Oke, baik. Nah, itu dia perbincangan kita hari ini. Banyak banget yang dibahas ya tadi. Iya. Ibu mulai dari perjalanan hidup Ibu juga. Oke. Bukan ya, tantangan dan rintangan Ibu selama mengajar, selama Betul. menjadi tim kurikulum, Iya. selama menjadi kepala perpustakaan, Betul. dan dinamikanya untuk mengajar ya Ibu ya. Iya. Lah, itu dia banyak banget insight-nya. Dan sepertinya sudah dicukupkan dari sini. Mudah-mudahan dari yang kita bahas hari ini bersama Ibu Lia dapat menjadi pembelajaran atau bentar. Pengen nangis. Oke, baik. Nah, itu dia perbincangan kita hari ini. Banyak banget yang sudah dibahas, mulai dari perjalanan hidup Ibu, lalu rintangan dan tantangan Ibu selama mengajar, menjadi tim kurikulum, dan juga kepala perpustakaan dengan segala dinamikanya. Dan banyak pula kesan dan pesan atau pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, aku Hasna Kamilia pamit undur diri. Sobat Muara boleh loh kirim ide podcast apa yang mau kita bahas di next episode. So, see you on another podcast. Terima kasih Ibu, dadah.